Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ahmad Ramadan. Hari ini saya akan menceritakan biografi tentang Yusuf Tadjol Kahwati atau Syekh Yusuf Tadjol Kahwati. Pada masa muda, Syekh Yusuf Tadjol Kahwati lahir dengan nama Muhammad Yusuf, yaitu di Goa. Sejak kecil, Syekh Yusuf sudah diberikan pendidikan agama Islam oleh guru kerajaan Goa. Ketika dewasa, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Pada tanggal 22 September 1644, dalam usia 18 tahun, Syekh Yusuf melakukan perjalanan haji dan singgah di Banten. Selama 5 tahun di Banten, Syekh Yusuf belajar agama Islam dan nilai-nilai nasionalisme. 15 tahun, Syekh Yusuf menimba ilmu di Saudi Arabia. Syekh Yusuf dipanggil kembali ke Banten oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Di Banten, Syekh Yusuf memiliki beberapa peranan seperti menjadi guru putra Sultan Banten, Sultan Haji, dan menjadi mufti serta penasehat raja. Orang-orang Makassar dan Bugis bahkan berguru pada Syekh Yusuf. Pada Maret 1682, Perang Banten berkecamuk selama 6 bulan. Karena takut dengan Syekh Yusuf, Belanda mengiming-imingi hadiah 1.000 ringgit bagi siapapun yang dapat menangkap Syekh Yusuf. Putri Syekh Yusuf disandra oleh Belanda. Tipuan lainnya adalah Van Happel, pemimpin pasukan Belanda, berpura-pura mengenakan pakaian Arab dan membawa putri Syekh Yusuf untuk membujuk Syekh Yusuf. Merasa iba, Syekh Yusuf akhirnya terpancing dan berhasil ditangkap. Syekh Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara di Batavia sebelum diasingkan ke Ceylon pada 12 September 1684. Dua istrinya, 2 orang pembantu wanita, 12 orang santri, dan beberapa orang anaknya juga dibuang ke Ceylon, tepatnya di Sri Lanka. Syekh Yusuf tetap mengajarkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Buddha. Syekh Yusuf memberi pesan pada Sultan Banten, Sultan Makassar, dan Kareang Karunrung mengukupumi kerajaan Goa agar tetap melakukan perlawanan kepada Belanda. Pemberontakan banyak terjadi setelah itu. Contohnya pemberontakan Haji Miskin di Minangkabau. Meski berada di tempat pengasingan, karisma dan pengaruh Syekh Yusuf masih menyusahkan Belanda. Syekh Yusuf dijatuhi hukuman mati, kemudian diselamatkan oleh protes Raja Alamangir dari India dan Raja Makassar, yaitu Abdul Jalil. Hukumnya pun diubah menjadi pembuangan seumur hidup. Pada 7 Juli 1693, Syekh Yusuf diasingkan di Cape Town, tepatnya di Afrika Selatan, pada beliau menginjak umur 68 tahun. Syekh Yusuf dikenal sebagai pembawa agama Islam pertama di Afrika Selatan maupun Ceylon. Pada 23 Mei 1699, Syekh Yusuf meninggal dunia karena usia tua. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 071 TK tahun 1995 tanggal 7 Agustus 1995. Jadi dalam cerita biografi tersebut
nilai-nilai keteladanan dari sikap pahlawan, dan contoh penerapannya adalah yang pertama adalah berani, sifat berani. Berani yang dimaksud ialah sikap tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan secara tepat dan benar. Contohnya adalah berani mengakui kesalahan yang dilakukan, berani mengambil resiko keputusan dan perbuatan, berani mengutarakan pendapat untuk perbaikan. Yang kedua adalah sikap rela berkorban. Maksudnya ialah bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, dan pikiran hingga harta untuk kepentingan orang lain dalam hal kebaikan. Pengorbanan tentunya akan merugikan bagi yang melakukan, namun rasa ikhlas, kepercayaan, dan semangat membuat kerugian tersebut menjadi keuntungan yang lebih besar. Contohnya ialah saling tolong-menolong antar sesama manusia, membantu mereka yang kesusahan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, dan memberikan sumbangan. Yang ketiga adalah sifat membela kebenaran dan keadilan. Dua sikap pahlawan yang mengajarkan keberpihakan pada kebenaran dan keadilan ini akan membuat anak lebih bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan peduli dengan sesama. Membela kebenaran dan keadilan akan membuat seseorang menjadi baik. Contohnya penerapannya adalah menolong orang lain yang membutuhkan, tidak melakukan perbuatan tercelah yang merugikan orang lain, dan yang terakhir turut mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Yang keempat adalah sifat cinta tanah air. Rasa ini timbul dari dalam hati setiap orang, panggilan untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari ancaman yang dapat disebut juga patriotisme. Contoh penerapannya adalah bangga menjadi orang Indonesia, membantu melestarikan budaya daerah dan budaya nasional, dan turut serta mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Yang kelima adalah sifat menjaga persatuan dan kesatuan. Dua sikap ini sangat penting dimiliki warga negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Contoh sikapnya adalah mengenalkan anak pada sejarah dan jasa pahlawan. Yang kedua, belajar menahan diri dan menjaga etika di lingkungan sosial. Yang ketiga, memupuk rasa tanggung jawab dan saling menghargai lewat berbagai kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah sifat giat belajar. Jadi kita sebagai orang harus giat belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, karena ilmu dapat mengangkat derajat kita dan dapat mengangkat derajat negara juga bila kita bisa menjadi orang pintar dan membanggakan suatu negara. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang cerita biografi Syekh Yusuf Tadjil Khalwati. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.